Halo, assalamualaikum sobat-sobat pecinta horor. Di channel kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman dari saya, yaitu Jumat Manis, malam Jumat Manis. Bagaimana kronologinya? Langsung saja teman-teman. Waktu itu saya masih duduk di kelas SMA, bangku SMA. Kejadiannya sudah lama juga. Jadi gimana? Jadi ceritanya itu pas tengah malam. Malam itu saya, mamaku dan nenekku tidur bareng di satu kamar. uh, Tengah malam itu saya nggak tahu jam berapa itu, pokoknya nggak tahu itu jam berapa, tapi yang saya tahu itu pas itu aku dengar ada suara klakson, bunyinya itu keras banget. Yang aku pikir itu tetanggaku, karena yang satu-satunya punya mobil itu ya tetangga dekat rumahku itu. Beliau juga suka pulang malam karena juga beliau sering pulang dinas dari luar kota gitu, jadi beliau sering, pokoknya itu sering lah pulang tengah malam. Makanya aku pikir waktu pas ada suara klakson, tapi klaksonnya tuh suaranya tuh beda gitu loh, suaranya tuh keras banget gitu, kayak seakan-akan itu beliau marah karena pintu pagarnya nggak dibukain sama yang di dalam, sama orang rumah gitu. Makanya waktu itu aku sampai kebangun, mungkin kayak tetangga-tanggaku kalau misalkan mereka belum tidur mungkin juga sama kayak aku nggak bisa tidur ya, karena klaksonnya benar-benar keras gitu loh. Terus aku bangun mamaku, aku bilang gini, mah itu bapaknya baru pulang dari mana ya gitu, tak bukain apa ya pintunya gitu biar bapaknya bisa masuk, kasihan gitu kok nggak ada yang bukain. Terus kamu udahlah tidur aja, nggak ada apa-apa gitu, nggak usah denger kayak gitu, kata mamaku gitu. Terus iya kali ya, terus aku tidur. Nah kedua kalinya itu klaksonnya bunyi lagi, terus sampai aku kebangun. Terus aku mau ngomong mamaku juga, mak itu ada yang kayaknya bapaknya beneran itu loh, nggak bisa masuk rumah, itu pagarnya nggak ada yang bukain gitu, apa aku tak keluar aja ya mak gitu. Terus mamaku bilang udah tidur aja, nggak usah dengerin kayak gitu, malah dikira aku tuh halusinasi mungkin. Terus aku langsung penasaran kan, dan juga kasihan kalau misalkan bapaknya nunggu di luar lama. Terus aku buka jendela. Nah kebetulan jendela yang di rumahku itu jendelanya itu jendela yang zaman dulu, yang bentuknya itu tingkat-tingkat itu loh, yang kacanya kecil-kecil. Jadi pas ketika dibuka itu dari dalam kita ngelihat keluar itu dengan lebih jelas banget gitu loh. Terus aku lihat tuh nggak ada mobilnya, nggak ada orangnya juga. Terus siapa kalau misalkan nggak ada orangnya gitu. Tapi mungkin bener kali ya, aku cuma denger apa ya, memang bener nggak ada apa-apa gitu. Terus aku tidur, terus bunyi lagi kayak gitu, bunyi klaksonnya semakin kenceng. Semakin tuh aku tambah penasaran karena suaranya bener-bener kenceng. Terus ya orang kalau misalkan nggak bisa, apalagi belum tidur lah kayak gitu, bangun karena suara keras kayak gitu kan mesti ngerasa keganggu ya, yang misalkan kayak teman-teman gitu. Apalagi misalkan itu bener-bener bapaknya tetanggaku, teman, kasihan kalau misal nunggu kelamaan di luar. Terus aku buka jendela lagi, ternyata itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada orangnya, nggak ada mobilnya. Aku juga di situ takut juga gitu loh. Terus apalagi mamaku juga nggak ngizinin aku untuk, maksudnya mau keluar rumah juga nggak dibolehin karena tengah malam. Terus pikirnya mamaku mungkin juga takutnya bukan orang mungkin. Terus aku tidur. Nah selang beberapa menit aku kebangun lagi karena aku dengar ada suara dari belakang rumah. Aku dengar banget itu kayak ada orang lagi wudhu. Di rumahku itu sumur, kamar mandinya itu di luar. Jadi kebanyakan di desa juga tetangga-tetangga juga punya, kebanyakan itu kamar mandinya pada di luar gitu. Jarang ada yang kamar mandinya di dalam. Jadinya aku juga kalau wudhu juga di luar.
pakai kendi besar itu. Kalau di desaku namanya itu apa ya, padasan, namanya padasan. Jadi terus aku bangunin mamaku lagi, ma itu kayaknya ada orang lagi wudhu deh gitu. Mamaku bilang nggak ada kok, nggak ada apa-apa, udah malam, tidur lah kayak gitu, karena aku kan besoknya sekolah kan. Terus aku nggak bisa tidur karena suaranya denger banget, tapi aku pikir juga siapa yang lagi wudhu gitu, barangkali juga orang, tapi juga nggak mungkin karena kan di tetanggaku juga udah banyak yang punya sumur kok, terus tempat wudhu juga kebanyakan udah pada punya lah. Terus waktu itu aku masih kayak penasaran, itu aku dengerin seberapa lama sih itu suaranya masih bunyi, karena gemercik airnya itu apa ya, jelas banget gitu loh suara airnya tuh bener-bener jelas, sampai aku tuh kepengen banget keluar ke belakang rumah, kira-kira itu siapa sih yang lagi wudhu gitu. Terus aku tidur lagi lah, terus karena cuma 2 kali bunyinya, jadi mungkin bener kali nggak ada apa-apa gitu. Aku langsung tidur, terus nggak taunya aku terbangun karena aku dengar suara perempuan lagi nangis gitu. Nah aku dengerin kok nangis gitu, tapi kok kayak rasanya kayak di belakang rumah. Nah di belakang rumahku itu ada rumahnya Mbah Buyutku yang udah lama kosong, udah nggak dihuni juga. Jadi apa iya sih, tapi aku pikir lagi nggak mungkin, paling juga yang di depan rumahku, tetanggaku, mungkin mbaknya lagi nangis gitu, nggak tahu. Tapi aku di sini juga nggak bisa praktekin gimana nangisnya sosok itu, karena mungkin bagi kalian yang udah pernah dengar suara sama kayak aku, mungkin kalian juga ini ya, tahulah kayak apa suaranya. Karena waktu itu aku merinding banget, takutnya juga bukan orang lagi gitu. Itu kayaknya nggak lama sih suaranya, kayak mungkin sekitar 4-5 menitan lah. Karena aku saking takutnya, terus aku langsung tidur, bener-bener aku pura-pura aja aku tidur gitu. Wah gimana caranya aku tidur lah. Tapi aku kebangun lagi karena aku denger lagi suaranya bergantian. Aku dengar suara orang lagi metikin kelapa. Persis di belakang rumahku itu pekarangan, selain rumah Mbah Buyutku yang kosong, dan di sampingnya itu pekarangan kosong yang ditanemin tanaman pohon kelapa, pohon bambu, pohon jenitri, dan ada pohon mahoni mungkin ya. Aku ya pikirku sih itu maling, tapi aku juga mikir lagi, masa iya sih tengah malam ada yang lagi metik kelapa. Secara kalau misalkan mereka jatuh ya nggak ada yang mau lah, yang pengen jatuh, karena pohon kelapa juga tinggi kan. Terus buat apa mereka ngambil kelapa tengah malam kayak gitu. Jadi aku terus dengerin suaranya sampai 3 kali, kelapanya berjatuhan sampai 3 kali, dan itu terdengarnya itu jelas banget. Karena kan aku tidurnya kamarnya deket dapur dari tempatku itu juga deket belakang rumah itu, pokoknya itu deketan banget lah, kayak pekarangan kosong, rumah kosong, terus sumurnya kan deket banget sama kamarku gitu. Terus kalau dengar suara-suara kayak gitu ya kita dengar gitu, dan suasana juga hening. Terus di pedesaan cuma kayak ada suara angin, suara gonggongan anjing, kayak suara-suara kayak gitu lagi. Mesti yang kayak tinggal di desa kalian bisa ngerasain ya gimana suasananya gitu. Nah terus aku bangunin mamaku cuma bilang kalau aku cuma kerungonan gitu loh, masih dibilang kayak orang halusinasi kalau bahasa Indonesianya gitu. Terus ya udahlah, aku ikut-ikutan mamaku aja lah, aku nggak peduli gitu, tidur lah aku, karena juga ngantuk. Setelah itu selesai terakhir, terus aku kebangun karena aku dengar suara ada orang yang lagi menebas pohon bambu. Itu jelas banget suaranya,
Tapi aku pikir, masa iya sih malam-malam orang nebasin pohon bambu, nggak mungkin, karena itu tengah malam, ngapain, buat apa juga malam-malam, kayak nggak ada hari aja ya. Terus aku bangunin mamaku lagi, aku gangguin mamaku lagi, tak suruh bangun, maksudnya aku, ayolah bangun mah gitu, barangkali itu juga maling, kan bahaya kalau ya, meskipun itu bukan pekarangan kita, seenggaknya kita ya apa sih namanya, biar nanti kita laporin aja yang ke pemilik orang, ke pemilik pekarangan itu kalau ada yang ngambil gitu loh. Tapi dipikir-pikir kayaknya enggak, itu kan tengah malam kan. Terus mamaku bilang aku disuruh tidur gitu. Nah setelah itu, malam itu aku benar-benar nggak bisa tidur, dan aku masih kepikiran itu orang apa bukan gitu. Terus esok harinya aku tanyain, aku langsung ngomong ke mamaku, masa mah apa iya sih mama nggak denger suara apa yang aku dengerin gitu loh, padahal itu jelas-jelas nyata, itu benar-benar suara orang klakson, orang lagi wudhu, orang lagi nangis, orang lagi ngetik kelapa, orang lagi ngebahas apa bambu gitu loh. Masa iya sih mama nggak denger, apa cuma aku doang yang denger gitu kan. Terus mamaku, alah kamu ke kerumunan kok, kamu halusinasi gitu intinya. Terus apa sih, mamaku kan kerja tuh pas sore-sorenya, terus mamaku ini nyamperin aku gitu, terus cerita, katanya mamaku habis cerita sama temen-temennya, katanya itu emang bener apa yang aku ceritain, itu emang bener-bener ada gitu, tapi nggak semuanya orang bisa dengerin. Berarti kan bener apa yang aku dengerin, kalau itu emang bukan manusia kan gitu. Jadi gitu, singkat ceritanya kayak gitu teman-teman. Intinya sih ya, kalau kata mamaku itu, kalau kita digangguin kayak gitu, terus apalagi hari Jumat ya, terus banyak-banyak, nggak cuma untuk hari Jumat ya, untuk hari-hari selain hari, tiap harinya intinya kita ya harus sering berdoa, sering banyak-banyak ngaji ya, bagi yang muslim ya, untuk yang bagi non muslim ya banyak beribadah lah intinya gitu. Pada intinya kita mendekatkan diri sama yang maha kuasa supaya kita dijaga gitu. Begitu aja teman-teman ya, terima kasih yang udah mau mampir ke channel saya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.